Hai student, good morning. Apa kabar semuanya? Pastinya dalam keadaan sehat-sehat ya, tetap jaga kesehatan ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tematik ya di subtema 1 pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Kalian bisa simak di buku kalian pada halaman 14 ya. Hari ini kita akan membahas bahasa Indonesia itu tentang hemat energi dan yang kedua adalah sumber energi bahan bakar fosil ya. Di halaman 14 ada teks tentang hemat energi ya. Salah satu energi yang ada di bumi yaitu adalah air ya. Jadi sumber air sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia ya. Tidak hanya bagi kehidupan manusia tetapi air juga sangat bermanfaat bagi hewan dan tumbuhan ya. Jadi peranan air untuk kehidupan ya itu sangat penting ya baik untuk tumbuhan, untuk manusia ataupun untuk hewan ya. Air untuk berbagai kebutuhan ya yang digunakan oleh manusia ya. Salah satunya air itu dipakai untuk minum ya, untuk mandi, untuk mencuci dan untuk lain sebagainya ya. Begitupun dengan hewan, hewan memanfaatkan air yaitu sebagai minum bagi hewan-hewan tersebut ya, kemudian bisa untuk mandi untuk hewan-hewan tersebut dan lain sebagainya ya. Begitu pula dengan tumbuhan, tumbuhan juga sangat membutuhkan air untuk proses keberlangsungan hidupnya ya. Jadi air itu sangat berguna bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi ini ya. Namun kita juga harus menggunakan air secara bijak. Kalau air kita gunakan tidak secara bijak atau kita menggunakan air secara boros, maka air itu lama-kelamaan akan habis ya. Jangan sangka air tidak habis ya. Air yang kita gunakan secara terus-menerus tanpa melakukan penghematan, maka air itu akan habis ya. Energi yang kita pakai pun akan habis ya. Karena apa? Terutama air yang kita pakai pada saat musim kemarau. Kalau pada saat musim kemarau biasanya kita sangat susah untuk mendapatkan air bersih ya. Oleh sebab itu kita harus menghemat penggunaan air ya. Berbeda dengan musim penghujan. Biasanya kalau musim hujan banyak air yang turun ya dari langit ya. Air tersebut akan mengalami proses daur air ya. Memang air tidak mungkin bisa habis ya, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau itu air terjadi pada saat musim kemarau panjang, air akan habis ya. Karena kenapa? Pasokan air baik itu di danau ataupun di sungai ataupun di dalam bumi itu akan berkurang ya. Karena kenapa? Karena kemarau yang sangat panjang ya. Cara kita untuk supaya air itu bisa tetap terjaga kelestariannya ya, tidak habis ya, ada beberapa poin yang harus kita lakukan ya. Kita bisa menerapkan hal-hal tersebut baik itu di lingkungan rumah kita ataupun di lingkungan sekolahan. Salah satunya adalah ketika kita menggunakan air, gunakan secukupnya ya, jangan berlebihan ya. Kemudian ketika kita membuka keran ya, keran air di rumah ataupun di mana saja, ketika kita sudah menggunakannya, tutup kembali keran tersebut ya. Selain itu ya, tidak membuang sampah atau limbah di sungai ya. Buanglah sampah atau limbah di tempatnya, di tempat sampah ya. Jika kalian membuang sampah ke sungai ataupun ke laut ya, itu sampah-sampah tersebut akan mencemari sungai ataupun air tersebut ya. Hasilnya air akan tercemari, binatang-binatang ataupun hewan-hewan yang ada di dalam air tersebut akan mati ya. Kemudian kita juga akan susah untuk mendapatkan pasokan air bersih ya. Selain itu juga kita cara supaya air ini tetap terjaga ya, kita bisa melakukan penanaman pepohonan ya. Banyak sekali manfaat menanam pohon. Salah satunya adalah pohon ya tersebut akarnya bisa menahan ataupun menampung daya air ya. Jadi semakin banyak pepohonan yang ada di sekitar kita, maka pasokan air yang ada di dalam bumi juga akan tetap terjaga kelestariannya ya. Jadi sangat penting untuk kita menanam pohon. Selain itu juga menanam pohon juga bisa menciptakan udara yang segar ya, bisa menciptakan oksigen yang dengan jumlah yang banyak ya. Kemungkinan ya kita akan merasakan hidup yang bersih
yang segar dan yang sehat ya. Kemudian kita harus membiasakan diri berperilaku hemat, gunakan air secukupnya ya. Kalau di rumah ada shower, ketika kalian mandi gunakan shower tersebut ya, jangan menggunakan gayung. Tapi kalau tidak ada shower di rumah, hanya ada gayung, nggak masalah memakai gayung ya, tetapi menggunakan air itu secukupnya ya, mandi jebur gitu. Nanti lama-lamaan ya air yang kalian butuhkan akan semakin banyak jumlahnya. Makanya kita harus sangat hati-hati ketika menggunakan air ya. Kemudian itu tadi penjelasan kita untuk menghemat air ya. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang sumber energi dari bahan fosil. Nah, kalian ya, tidak kalian, kita semua manusia zaman sekarang semuanya menggunakan yang namanya semua barang ataupun semua elektronik ataupun semua kendaraan yang kita pakai dalam keseharian semuanya menggunakan energi ya. Salah satunya adalah kendaraan yang kalian punya, mungkin yang orang tua kalian punya. Salah satunya adalah mobil ataupun motor ya. Mobil ataupun motor ya bisa beroperasi karena adanya bahan bakar yang mereka gunakan, yang alat-alat transportasi tersebut gunakan ya. Alat-alat transportasi tersebut seperti mobil ataupun motor ya, mereka menggunakan bahan bakar baik itu seperti minyak, bensin ataupun pertalit, pertamax ya untuk beroperasi ya. Ingat ya, bahan bakar ini ya, bahan bakar dari fosil ini yang berupa seperti minyak-minyak yang digunakan untuk dalam keseharian transportasi kita semuanya tidak bisa diperbarui. Oleh sebab itu kita harus menjaga ya, menghemat penggunaan bahan-bahan bakar yang terbuat dari minyak bumi tersebut ya. Salah satu sumber energi di alam diperoleh dari bahan yang kita sebut bahan bakar fosil ya, antara lain minyak bumi, batu bara, dan gas alam ya. Bahan bakar fosil terbentuk dari tumbuhan dan hewan yang mati terkubur selama ratusan tahun lamanya di dalam bumi. Jadi nanti jangan tanya bensin itu dapatnya dari mana Ma ya, pertalite itu dapatnya dari mana ya Ma, gas itu dapatnya dari mana Ma ya. Nah, gas yang kita masak dalam yang kita gunakan untuk memasak makanan di rumah, kemudian minyak-minyak yang kita pakai untuk kendaraan kita di rumah ya, itu semuanya ya berasal dari dalam perut bumi ya, terbuat ataupun dari tumbuhan ataupun hewan-hewan ataupun yang sudah mati ya, dia lama terurai dalam tanah, kemudian tersimpan dalam tanah selama beberapa ratus tahun lamanya, kemudian bisa terhasilkanlah yang namanya bahan-bahan tersebut seperti minyak bumi yang bisa kita gunakan dalam sehari-hari ya. Kemudian salah satu jenis bahan bakar fosil yang banyak digunakan dalam kehidupan kita adalah minyak bumi. Minyak bumi diperoleh dengan membuat sumur bor ya. Kemudian minyak bumi kemudian diolah di kilangnya. Hasil olahan minyak bumi berupa oli, bisa solar, bisa minyak tanah, bensin, gas LPG dan lain sebagainya ya. Nanti jangan ditanyakan lagi, gas LPG itu hasilnya dari apa sih Ma? Kemudian bensin itu dari apa sih Ma bahan pembuatannya? Kemudian pertalite itu dari bahan apa sih Ma? Ya, jangan sampai tidak tahu ya. Kemudian minyak bumi adalah jenis bahan bakar yang rapat yang tidak dapat diperbarui. Nah, ya, minyak bumi itu adalah bahan bakar atau sumber energi yang tidak bisa diperbarui ya. Jika kita menggunakannya secara terus-menerus ya, maka cadangan minyak bumi itu akan cepat habis ya. Jika sudah habis, dibutuhkan waktu hingga jutaan tahun untuk membentuk kembali ya. Oleh karena itu, jika sumber bumi sudah habis ya, kita tidak dapat memperbaruinya lagi. Makanya cara alternatif kita supaya sumber energi minyak bumi tidak cepat habis, salah satunya adalah dengan menghemat penggunaannya. Jadi
menghemat penggunaannya gimana teacher? Salah satunya adalah kurangi menggunakan kendaraan pribadi ketika kalian ingin berpergian ya. Kalau jarak tempuh yang ingin kalian tempuh itu jarak yang dekat, lebih baik kalian berjalan kaki untuk menuju tempat tersebut. Jangan menggunakan motor ya. Kalau kalian menggunakan motor, maka itu bisa dikatakan bahwa seorang jaraknya dekat naik motor ya. Jalan kaki kan bisa dijangkau ya. Lebih baik kalian menggunakan berjalan kaki untuk menuju tempat tersebut ya, tempat-tempat yang terdekat ya. Tetapi kalau kalian ingin berpergian ya, kalau ingin pergi ke sekolah semuanya tidak perlu kalian diantarkan oleh mami papi kalian ya, naik mobil dengan mami papi kalian ya. Kalian bisa menggunakan transportasi umum salah satunya ya, bisa menggunakan bis kota ataupun bisa menggunakan LRT ataupun bisa menggunakan angkot ya. Itu lebih efektif untuk mengurangi penghematan energi bumi ya. Itu tadi penjelasan teacher mengenai hemat energi dan sumber energi bahan bakar fosil. Nah, hemat energi salah satunya cara untuk melestarikan itu tadi ya sudah kita jelaskan ya. Nanti di halaman 21 ya di situ ada gambarnya cara-cara untuk kita bisa menghemat energi bumi yang seperti bahan bakar fosil ya yang tidak bisa diperbarui. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita PPKN yaitu tentang wawancara tentang hemat energi. Nah, wawancara ini sebenarnya pelajaran bahasa Indonesia, tetapi tidak tahu ya di sini masuk dalam kategori PPKN tapi tidak masalah ya, karena untuk tematik pelajarannya itu dicampur ya, intinya kalian tetap bisa mengambil makna dari pembahasan kita pada hari ini ya. Wawancara ya, kalian bisa melakukan kegiatan wawancara yaitu tentang tanya jawab penggunaan atau hemat energi ya. Wawancara itu adalah percakapan atau tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi ya. Nanti kalian bisa mempraktekkan di rumah, kalian bisa tanya kepada mami atau papi kalian ataupun kepada kakak kalian ataupun kepada guru privat kalian tentang tata cara ya, ataupun tentang bagaimana cara kita untuk menghemat energi ya. Contohnya ada di halaman 22. Salah satu contoh ya pertanyaan yang bisa kalian sampaikan adalah apakah kamu segera mematikan air setelah bak mandi tersebut penuh ya. Nanti tinggal kalian menjawabnya menulis jawabannya saja. Ingat, ketika kalian melakukan wawancara terlebih dahulu kalian harus menulis daftar pertanyaan ya. Pertanyaan apa saja yang ingin kalian tanyakan kalian bisa list ya. Kalian bisa list daftar pertanyaannya ya. Kemudian nanti kalian bisa tanyakan kepada mami kalian ataupun kepada papi kalian. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita tentang matematika yaitu adalah satuan waktu ya. Kalian bisa lihat di halaman 15, di situ kita akan belajar tentang satuan waktu. Nah, untuk satuan waktu pastinya kalian sudah belajar dari kelas 2 ya. Satuan waktu itu ada minggu, ada hari, ada jam, ada bulan, ada tahun ya. Dalam satu hari itu ada satu hari itu ada 24 jam. Satu jam ada 60 menit ya. Satu hari 24 jam, satu jam ada 60 menit. Kemudian satu minggu ada 7 hari. Kemudian satu bulan ada berapa? 30 hari. Ada juga yang 31 hari ya, 30 atau 31 hari. Kemudian satu tahun ada berapa? 12 bulan ya. Kemudian satu tahun, satu bulan ada 4 minggu dan lain sebagainya ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang hari ya, satuan waktu ya. Satu hari kalian bisa lihat di halaman 15.
Nah, teacher akan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Ya, dalam satu bulannya itu terdiri dari 30 hari atau 31 hari kecuali Februari. Kalau Februari itu jumlah harinya tidak sampai 30 ataupun 31 hari. Ya, untuk bulan Februari hanya terdiri 28 hari sampai 29 hari. Nah, di sini teacher akan ajari kalian cara mudah untuk menghitung hari, jumlah hari dalam 1 bulannya, ya. Jadi perhatikan, kita hitung dulu, ya, kita baca dulu. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Ya, untuk masing-masing jumlah harinya dalam setiap bulannya kita hitung. Kepalkan tangan semuanya, ya, kepalkan tangan semuanya. Bagian yang tulang ini jumlahnya 31 hari. Sedangkan bagian yang dalamnya yang enggak ada tulangnya, di tengah-tengah tulang, ya, tengah-tengah tulang ini jumlahnya ada 30 hari. Ingat, ini kecuali Februari, ya. Jadi kita itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ya, mantap di sini. Kemudian hitung lagi. Kita ulangi lagi, ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya, kalau yang tulangnya nilainya itu 31. Sedangkan yang bagian tengah-tengahnya yang enggak ada tulangnya itu nilainya adalah 30. Jadi Januari 31, Februari bukan masuk dalam kategori 31 atau 30. Ya, ada hitungannya tersendiri. Januari, Februari, Maret 31, April 30, Mei 31, ya. Juni 30, Juli 31, Agustus 31, ya, September 30, Oktober 31, November 30, Desember 31. Itu cara menghitung mudah, ya, tanpa harus menghafalnya, ya. Teacher, untuk Februari gimana, teacher? Nah, ada catatan khusus untuk bulan Februari, ya. Bulan Februari ini hanya terdiri dari 28 sampai 29 hari. Nah, lihat, pada tahun Kabisat bulan Februari terdiri dari 29 hari. Apa sih tahun Kabisat itu? Tahun Kabisat adalah tahun yang bilangannya habis dibagi 4. Jadi tahun yang bisa dibagi 4 itu jumlah harinya adalah 29 hari. Ya. Contohnya di tahun 2012, 2020 ini bisa dibagi 4. Jadi bulan Februarinya ada 29 hari. Ya, Februarinya ada 29 hari. Sedangkan tahun yang tidak bisa dibagi dengan 4, ya, tahun yang tidak bisa dibagi dengan 4 ataupun tahun lainnya, ya, itu apa? Terdiri dari 28 hari, ya. Bulan Februari terdiri dari 4 minggu, ya. Kemudian, ya, tahun yang bisa dibagi 4 itu bulannya 28 hari. Lihat catatan di halaman 16. Pada tahun Kabisat bulan Februari terdiri dari 29 hari. Tahun Kabisat adalah tahun yang bilangannya habis dibagi 4, bukan bulannya tapi tahunnya. Contoh, ya, tahun 2012, tahun 2016 dan seterusnya. Itu seterusnya kayak tahun 2020 yang bisa dibagi 4 itu jumlah hari untuk bulan Februari yaitu 29 hari, ya.
Pada tahun lainnya bulan Februari terdiri dari 4 minggu, tepat 4 minggu ya, atau yang kita sebut sebagai 28 hari. Jadi yang tidak bisa dibagi 4 tahunnya ya, itu bulan harinya hanya ada 28 hari ya untuk bulan Februarinya. Oke, nanti silakan dicatat untuk bahan belajar. Di sini teacher akan kasih contoh soal ya, di situ ada contoh soalnya. Perhatikan contoh berikut. 2 tahun ada berapa bulan? 2 tahun berapa bulan? 2 tahun, 1 tahunnya tadi ada berapa? 1 tahun itu ada 12 bulan dikali soalnya 2 tahun. Jadi ada berapa bulan? 24 bulan. Ya, jadi dalam 2 tahun itu ada 24 bulan. Pertanyaan yang ketiga, 3 minggu ada berapa hari? 3 minggu berapa hari? 1 minggu tadi ada berapa hari? 1 minggu ada 7 hari. Berarti 7 hari kami kalikan dengan 3, hasilnya 21 hari. Jadi 3 minggu itu ada 21 hari. Kemudian untuk nomor 3, bulan Maret terdiri dari 31 hari atau 4 minggu 3 hari. Ya, bulan Maret berapa hari Maret? Kita hitung. Ya. Kita hitung Januari, Februari, Maret. Jadi bulan Maret itu ada 31 hari. 31 hari itu berapa minggu dan berapa hari sih? Ya tinggal kita bagi saja. 31 kita bagi 4 ya. Kita bagi 4 berapa? Kok dibagi 4 aja? Ya. Karena dalam 1 bulan itu ada 4 minggu ya. Karena 31 dibagi 4 yang bisa mendekati ya, di sini berapa? 7. Apa di sini? 28. Sisanya ada 3. 7 hari di sini 4 minggu. Jadi dalam bulan Maret itu ada 4 minggu dan 3 hari. Jadi dalam bulan Maret itu terdiri dari 4 minggu 3 hari ya. Sisanya 4 minggunya dapat dari mana, Sir? 4 minggunya dari hasil pembaginya tadi, dari minggunya. Untuk 3 harinya dia dapat dari sisanya. Sangat mudah untuk menghitung jumlah hari ataupun jumlah minggu ataupun jumlah bulan dalam bertahunnya ya. Nanti kalau ada yang tanyakan, kalau ada yang kurang jelas bisa tanya ke teacher ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang SPDP, yaitu tentang pola irama musik ritmis. Kemarin kita sudah belajar ya. Musik ritmis kemarin sudah kita pelajari di pembahasan sebelumnya. Ya, selain di sini musik ritmis adalah musik yang tidak memiliki nada, namun menghasilkan bunyi yang enak didengar. Ya, jika dimainkannya dengan irama tertentu. Contohnya apa? Benda-benda yang ada di sekitar kita bisa kita sebut sebagai alat musik ritmis. Ya, ini bisa buku dan spidol karena dia tidak mempunyai bunyi, ya, tidak mempunyai nada, tetapi menghasilkan bunyi. Segala sesuatu benda yang ada di sekitar kita yang memiliki bunyi, yang menghasilkan bunyi, itu yang kita sebut sebagai alat musik ritmis. Ya, alat musik ritmis bisa tepukan tangan, kemudian kaleng bekas, tutup botol bekas, sendok, ya, meja, kursi, dan lain sebagainya. Ya, nanti kalian bisa cari benda-benda yang ada di sekitar kalian yang tidak memiliki nada, tapi ketika kalian pukul, kalian sentil, kalian menghasilkan bunyi, itulah yang kita sebut dengan alat musik ritmis ya. Untuk pembahasan sudah kita pelajari sebelumnya ya, kita hanya mengingatnya sekali lagi sekilas ya.
Nanti kalian bisa perhatikan di rumah untuk cara menyanyikannya. Oke, hari ini sudah cukup jelas pelajaran kita ya untuk masalah tugas yang akan teacher share di Google Classroom. Jika ada yang ditanyakan nanti bisa tanya ke WA teacher. Thank you so much. I'm sorry for everything. Teacher Michael says bye bye.